Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mewawancarai dua teman saya sebagai tugas UAS mata kuliah Pancasila, yaitu tentang toleransi antar umat agama Islam atau ormas-ormas yang ada di Islam. Jangan lupa saksikan sampai videonya selesai ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini udah masuk dengan saya, yaitu Mas Syahlan Rizwandi, sebagai orang yang berasal dari ajaran Muhammadiyah. Saya hai dulu dong Mas. Halo guys. Dan selanjutnya ialah Mbak Maulida Iftinan, yang berasal dari ajaran Nahdlatul Ulama. Saya hai dulu Mbak Mifti. Boleh perkenalan dulu Mbak Mifti dan Mas Syahlan? Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahlan Rizwandi, biasa dipanggil Syahlan. Sebenarnya saya belum masuk secara resmi dalam badan organisasi Muhammadiyah, hanya saya besar di lingkungan Muhammadiyah dan sekolah formal juga berlatar belakang Muhammadiyah. Jadi kalau membahas masalah Muhammadiyah ya dikit-dikit bisalah. Sekian. Mas Syahlan. Selanjutnya Mbak Mifti. Ya, lahir. Jadi walaupun nggak terlalu taat beragama, tapi setidaknya adalah sedikit yang tahu. Baik. Mbak Mifti dan Mas Syahlan nih. Sebenarnya saya mau tanya ke Mas Syahlan dulu. Mas Syahlan, dalam pandangan Mas Syahlan kan Muhammadiyah. Bagaimana Muhammadiyah itu di dalam pandangan Mas Syahlan? Kalau saya gimana ya? Itu selama 6 tahun SMP SMA itu saya di kadernya itu selalu ditanamkan gerakan gitu. Gerakan. Jadi apa ya? Kenapa alasan mengapa Muhammadiyah itu banyak dirikan kayak sekolah, rumah sakit dan instansi-instansi, itu alasannya sebagai gerakan dakwah. Jadi selain mengembangkan ekonomi masyarakat, juga mengembangkan keilmuan generasi muslim kan, gitu. Jadi mungkin kalau dalam bidang kayak gimana ya, kayak tafsir-tafsiran gitu, mungkin ya Muhammadiyah mungkin kalah dari yang lain gitu. Hanya yang aku salut tuh itu gerakan mereka tuh gesit banget gitu. Ya itu juga sih mereka. Terima kasih Mas Syahlan. Mungkin bukan kalah, mungkin beda saja ajarannya gitu kali ya. Soalnya kalau dibilang kalah, ajarannya ada tersendiri juga kan. Oh iya benar. Terima kasih Mas Syahlan. Dan Mbak Maulida Iftinan, bisa nggak mendeskripsikan atau memang harusnya mendeskripsikan bagaimana NU menurut Mbak Maulida Iftinan? Sesuai dengan ajaran yang Mbak Maulida Iftinan pegang kan? Kalau dari saya pribadi ya, KNU Nahdlatul Ulama itu menurut saya ya saya beribadah sesuai dengan apa yang disuruh aja misalkan. Dan bagi saya perbedaan antara Muhammadiyah maupun NU itu nggak perlu dipermasalahkan, karena kami kalau dari NU itu selalu merujuk kepada ijma ataupun ijtihadnya para ulama semua gitu. Jadi apa ya yang ingin saya katakan, sampai sejauh ini saya belum merasakan ada yang menyeleweng sih dari apa yang udah ditetapkan oleh organisasi NU sendiri. Mungkin itu aja. Ya, terima kasih Mbak Maulida Iftinan. Selanjutnya, sebenarnya kalau dalam pandangan saya, NU dan Muhammadiyah itu kan sebenarnya itu ajarannya itu nggak jauh-jauh beda banget kan. Karena asalnya juga sama kan. Dan pendirinya pun Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu masih satu perguruan gitu. Iya kan?
Selanjutnya kalau dari Mbak Maulida Iftinan nih kan tinggal di Aceh. Bagaimana Mbak Maulida Iftinan keadaan masyarakat? Iya, bisa dikatakan. Dan Mbak Mifti, saya boleh tanya nggak pandangan Mbak Mifti nih tentang budaya-budaya di Muhammadiyah itu gimana? Mbak Mifti Kalau kan ditanya NU, pandangan, kayak contohnya aja nih dari zikir, terus apa yang berbeda gitu. Contohnya kebiasaan deh. Sesudah sholat kalau orang NU mungkin terkenalnya itu dengan biasanya zikir, eh, wiritan, terus seperti kalau dalam orang meninggal itu ya kayak kalau dalam bahasa kampung saya, kalau saya kan orang Minang nih, bahasanya itu kayak syukuran, bukan syukuran, gimana namanya, kayak tahlilan, kok syukuran, tahlilan gitu. Itu di budaya menurut Mbak Mifti gimana? Kalau dari Mbak Mifti kan NU, cuman kan kadang ada orang lihat Muhammadiyah itu nggak ada kayak tahlilan, nggak ada kayak tahlilan mungkin ada, cuman kayak wiritan setelah sholat itu nggak ada. Itu gimana? kalau dari pandangan saya pribadi ya, mungkin karena saya nggak sering juga jumpain orang Muhammadiyah di tempat saya, karena berhubung kemarin itu saya 6 tahun di pondok pesantren. Jadi ada sih satu dua misalkan kita keluar dari rumah. Namun perbedaannya itu kalau dari pandangan saya sendiri sih, apa ya, kita kan sebagai masyarakat Indonesia tentu berhak ya memilih apa yang kita percayai ya. Jadi kita nggak menuntut seseorang harus ini harus itu. Jadi apapun yang dia pilih itu bagi saya itu sesuai dengan apa yang dia yakini, dan saya tidak pernah memikirkan bahwa ketika mereka tidak kunut seperti itu salah seperti itu, karena itu sesuai dengan apa yang mereka yakini dan diajarkan oleh organisasi mereka ya. Jadi apa ya, seperti tidak ada tahlilan itu mungkin apa ya, unik. Itulah itu mungkin bisa kita jadikan sebagai keindahan dalam beragama Islam khususnya. Jadi intinya Itu saja sih. Mbak Mifti ini menitik beratkan kepada pribadinya lagi ya, sesuai dengan kepercayaannya ya, tidak mau memaksakan seseorang gitu kan. Ya selanjutnya Mas Syahlan, yang kayak ini Mas Syahlan nih ngelihat orang NU gitu, contohnya kayak contoh ke abis sholat gitu wiridan, terus doa kunut gitu kalau lagi sholat subuh, itu gimana dalam pandangan Mas Syahlan sebagai orang Muhammadiyah? Oh iya, iya. Pandangan saya itu pertama itu kaget gitu, kaget karena besar di lingkungan Muhammadiyah. Pas ketemu gimana ya, pas keluar dari pondok gitu kan, ikut kajian-kajian di luar itu kaget bilang, ini kok apa zikirnya gini, zikirnya disuarakan gitu, wiridan. Belum lagi tuh kan biasa di apa ya, itu yang sering baca surah Yasin tuh kan. Nah, itu juga pertama bagi saya tuh sejak keluar pondok itu. Ya kalau menurut saya sih kental zikir-zikir dan dari NU. Kalau Muhammadiyah itu ya gitu. Karena mungkin perbedaan kajian gitu. Jadi itu juga yang menjadi ciri khas masing-masing. Itu sih dari saya. Terima kasih Mas Syahlan. Jadi intinya ya memang ada perbedaan dalam kebiasaan orang-orangnya, ya kan, antara NU dan antara Muhammadiyah. Dan sebenarnya kalau yang pernah saya baca juga sih, jadi dulu itu ketika Mbak Hashim itu kan ibaratnya dia berdakwah itu kan di Jombang, yang notabene itu orang-orang bagian para desa gitu kan. Sedangkan Mbah Ahmad Dahlan itu dia berdakwah itu di bagian kayak di kota-kota, kayak contohnya di Jogja gitu, yang orangnya itu mungkin sibuk atau gimana gitu kan, biasa orang kota. Nah jadi
mungkin perbedaannya di situ. Jadi Mbah Ahmad Dahlan dan Mbah Hashim ini lebih bersosialisasi, maksudnya lebih menyesuaikan keadaan di daerahnya masing-masing. Makanya jadi kayak Mbah Ahmad Dahlan gitu kan, mungkin demi mempersingkat waktu ketika habis sholat itu, jadi nggak dilaksanakannya wiridan, ya kan. Kalau Mbah Hashim kan kayak di sekitar daerah desa itu kan masih banyak lah waktu luangnya, kalau beda dengan orang-orang yang di kota kan. Ya intinya sebenarnya nggak ada yang salah, tergantung kepercayaan masing-masing, ajaran masing-masing, dan itu juga sebenarnya kalau bisa ditangkap itu kan menjadi nilai yang kaya bagi kita sebagai orang Indonesia gitu kan, menghargai pandangan orang lain, menghargai ajaran orang lain. Mungkin ini aja Mbak Mifti dan Mas Syahlan, terima kasih banyak ya atas wawancaranya. Saya Sama-sama, Mas. akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.